Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk merespon berbagai masalah perpecahan yang terjadi. Mereka memiliki banyak karunia, tapi juga banyak persoalan. Mereka bangga dengan kemampuan rohani. Mereka bangga dengan kemampuan pengetahuan. Mereka bangga dengan karunia-karunia yang dimiliki. Namun kepada mereka, Paulus mengingatkan bahwa semua itu tidak ada artinya jika tanpa kasih. Pada bagian akhir pasal 13, tepat di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, Paulus mengantar jemaat untuk memahami tentang kedewasaan rohani dan nilai kasih yang kekal. Artinya bahwa dunia bisa berubah seiring dengan perubahan zaman. Manusia bisa berubah, pengetahuan bisa berubah, tetapi kasih Allah tetap untuk selama-lamanya. Karunia-karunia rohani akan berakhir, tetapi kasih tidak akan pernah berakhir. Ayat yang ke-11, Rasul Paulus katakan bahwa ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti anak-anak. Aku berkata seperti anak-anak, tetapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Kalimat ini dipakai oleh Paulus untuk membedakan antara ketidakdewasaan dan kedewasaan rohani. Orang yang belum dewasa rohani adalah orang yang masih perlu bertumbuh dalam iman. Orang yang belum dewasa rohani tidak ditentukan oleh usia atau umur, tetapi oleh sikap dan perilaku hidup. Kalau masih kanak-kanak, sudah tentu cara berpikir seperti kanak-kanak. Cara berbicara pun seperti anak-anak. Sifat seorang anak adalah mudah marah, mudah tersinggung, egois, cuma berpikir diri sendiri, berpikir pendek, dan seterusnya. Tetapi kalau dia sudah dewasa, namun masih seperti kanak-kanak, dia bukanlah orang yang dewasa rohani. Sebab orang-orang yang dewasa rohani adalah orang-orang yang cara berpikirnya sudah berubah. Orang-orang yang dewasa rohani adalah orang-orang yang cara berpikirnya sudah matang, tidak lagi seperti anak-anak. Kedewasaan rohani terlihat dari karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Walau dihina, ia tetap sabar. Ketika dia disakiti, dia tetap mengampuni. Dan ketika dia ditolak, dia tetap mengasihi. Orang-orang yang dewasa rohani bukan berarti tidak pernah salah, tetapi mau terus belajar untuk berubah dan bertumbuh di dalam kasih. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selanjutnya di ayat yang ke-12, Paulus katakan, sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Pada zaman Paulus, cermin belum sebening sekarang. Bayangan yang terlihat tidak jelas. Paulus memakai gambaran ini untuk menjelaskan bahwa pengertian manusia tentang Tuhan masih terbatas. Kadang kita tidak mengerti mengapa doa kita belum dijawab. Kadang kita tidak mengerti mengapa kita harus mengalami penderitaan. Kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan memberikan dan mengizinkan kita untuk mengalami masalah dan seterusnya. Kadang kita hanya melihat sebagian kecil dari rencana Tuhan. Namun firman Tuhan katakan, nanti kita akan melihat muka dengan muka. Artinya bahwa akan tiba waktunya kita memahami semuanya dengan sempurna di hadapan Tuhan. Apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan bagi kita. Karena itu, jangan kita cepat-cepat kecewa kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kita belum mengerti jalan-jalannya Tuhan untuk hidup kita. Ibarat seorang anak kecil sering tidak mengerti keputusan orang tuanya. Kadang harus menangis ketika dilarang untuk tidak boleh begini dan begitu. Namun sesungguhnya orang tuanya tahu mana yang terbaik bagi anak-anaknya.
Tuhan juga tahu Bapak Ibu Saudara apa yang terbaik bagi kita. Tuhan juga tahu Bapak Ibu Saudara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Saat ini mungkin kita belum tahu apa rencana Tuhan bagi kita. Namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa rencana Tuhan bagi kita tidak pernah salah. Rencana Tuhan bagi kita tidak pernah gagal. Selanjutnya di ayat yang ke-13, bagian penutup, Paulus menutup dengan sebuah kalimat. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman membuat kita percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu iman kepada Tuhan harus iman yang sungguh-sungguh. Percayanya kepada Tuhan juga harus percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam segala keadaan. Iman kita kepada Tuhan harus menjadi iman yang hidup, iman yang bertumbuh, iman yang teguh, dan iman yang menghasilkan buah-buah dalam kehidupan melalui perkataan-perkataan kita dan tindakan-tindakan nyata. Pengharapan kepada Tuhan membuat kita tetap kuat dalam menghadapi berbagai masalah. Karena itu, saya mengajak Bapak Ibu jemaat, teruslah berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sesulit apapun jalan hidup, sesulit apapun masalah kita, yakinlah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita baik. Ia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melangkah. Ia akan menerangi jalan-jalan hidup kita dan memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Dan yang ketiga yaitu kasih. Kasih membuat hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Karena Paulus katakan bahwa yang paling besar dari ketiga hal ini adalah kasih. Kasih akan tetap ada untuk selama-lamanya. Sebab kasih adalah sifat dari Allah itu sendiri. Orang bisa hebat dalam pelayanan, pintar berkhotbah, aktif dalam kegiatan gereja. Tapi jika semuanya itu tidak didasari dengan kasih, atau jika semuanya itu tanpa kasih, semuanya kosong, semuanya hampa, dan tidak ada artinya. Kasih yang Tuhan mau adalah kasih yang nyata, kasih yang mengampuni, kasih yang peduli, kasih yang sabar, kasih yang rendah hati, kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup tiap hari sebagai orang percaya, melakukan kasih berarti kita mewujudkan kasih Allah itu sendiri melalui perkataan-perkataan kita, melalui sikap-sikap kita, melalui tindakan-tindakan nyata kepada Tuhan dan sesama, bukan hanya lewat ucapan-ucapan kata semata. Kasih yang diajarkan dalam bagian firman Tuhan ini bukan sekedar perasaan, tetapi yang nyata. Dan kasih akan terlihat saat seseorang rela berkorban, saat seseorang lebih mengutamakan kepentingan orang lain, saat seseorang tetap berbuat baik meskipun dia menghadapi banyak tantangan kehidupan. Lakukanlah kasih dalam hidup setiap hari, agar dengan demikian orang lain dapat merasakan kehadiran Tuhan, orang lain dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Dalam pelayanan gereja yang dituntut tidak hanya sebatas ucapan kata semata, tetapi butuh tindakan-tindakan nyata yang tentunya menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi hidup orang lain. Walau harus menghadapi banyaknya tantangan dalam dunia pelayanan, banyak masalah, banyak persoalan, namun kasih harus tetap dilakukan supaya Tuhan dimuliakan lewat hidup dan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan setiap hari. Roh Kudus menolong kita supaya kita tetap hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, dan supaya kita dimampukan untuk terus melakukan kasih dalam hidup tiap-tiap hari. Amin.